Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Aisyah Minia Sibuan, NIM W100250012. Saya dari jurusan Maksi B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang praktik corporate governance di perusahaan. Baik, yang pertama yaitu corporate governance. Definisi dari corporate governance adalah suatu proses yang digunakan untuk mengarahkan serta mengendalikan perusahaan agar dapat beroperasi secara transparan, akuntabilitas, dan bertanggung jawab. Kemudian tujuan dari corporate governance. Satu yaitu menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan. Yang kedua memastikan pengelolaan perusahaan yang baik dan akuntabel. Yang ketiga yaitu menciptakan keseimbangan dan perlindungan hak-hak semua pemangku kepentingan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip corporate governance di perusahaan Indonesia dan Cina. Di Indonesia memiliki 5 prinsip corporate governance. Yang pertama yaitu transparansi. Perusahaan harus menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan, terutama pemegang saham dan publik. Yang kedua yaitu akuntabilitas. Manajemen dan dewan direksi bertanggung jawab atas keputusan dan kinerja perusahaan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga yaitu responsibilitas, di mana perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan menjalankan bisnis secara etis serta bertanggung jawab sosial. Yang keempat yaitu independensi. Dewan Komisaris dan komite-komite pengawas harus independen dari manajemen untuk menghindari konflik kepentingan. Yang kelima yaitu keadilan. Semua pemegang saham dan pemangku kepentingan harus diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi, termasuk pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya yaitu prinsip corporate governance di Cina ada 3. Yang pertama yaitu Party Leadership and State Control, menekankan bahwa keputusan strategi perusahaan harus sejalan dengan arahan pemerintah dan kepemimpinan Partai Komunis. Yang kedua yaitu strategi Alignment with National Goals, di mana tujuan bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan komersial, tetapi juga mendukung kebijakan nasional seperti ketahanan energi atau pembangunan ekonomi. Yang ketiga yaitu stabilitas dan collective responsibility, di mana menuntut setiap pemimpin dan anggota dewan untuk menjalankan stabilitas sosial serta bertanggung jawab secara kolektif atas keputusan strategis perusahaan, menciptakan tata kelola yang berorientasi pada kepentingan nasional dan keberlanjutan jangka panjang. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip corporate governance di perusahaan Amerika dan Singapura. Di Amerika memiliki 4 prinsip corporate governance. Yang pertama yaitu shareholder primacy. Perusahaan menekankan bahwa tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan nilai bagi pemegang saham. Yang kedua yaitu ethical leadership, di mana pimpinan perusahaan diharapkan bertindak dengan integritas dan tanggung jawab moral dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu transparansi dan accountability, di mana transparansi dan accountability diwujudkan melalui keterbukaan informasi keuangan, pelaporan publik yang jujur, serta tanggung jawab manajemen terhadap dewan dan pemegang saham. Yang keempat yaitu independent oversight, di mana dilakukan oleh dewan direksi, independen, dan komite audit untuk memastikan bahwa setiap keputusan perusahaan diambil secara objektif, bebas dari konflik kepentingan, dan selaras dengan kepentingan pemegang saham serta etika bisnis yang baik. Selanjutnya yaitu prinsip corporate governance di perusahaan Singapura. Ada 4 prinsip corporate governance di perusahaan Singapura. Yang pertama yaitu integrity and transparency, di mana menjadi dasar utama untuk membangun kepercayaan publik melalui kejujuran, keterbukaan, dan pelaporan yang akurat. Yang kedua yaitu professional independence, di mana akan memastikan bahwa dewan direksi dan manajemen menjalankan tugasnya secara objektif tanpa intervensi politik atau kepentingan pribadi. Yang ketiga yaitu balance stakeholder interest, di mana akan menekankan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan negara, sehingga keputusan bisnis tetap berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Yang keempat yaitu Compliance with Singapore Code of Corporate Governance, di mana menurut standar etika tinggi, pengawasan efektif, dan tanggung jawab sosial perusahaan yang kuat.
Selanjutnya yaitu struktur corporate governance di perusahaan Indonesia. Ada 6 struktur corporate governance di perusahaan Indonesia. Yang pertama yaitu pemegang saham. Peran dan kontribusi. Peran dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan memberikan modal dan pengawas kinerja manajemen. Kontribusinya yaitu menuntut transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua yaitu Dewan Komisaris. Peran Dewan Komisaris di sini mengawasi kinerja dan kebijakan direksi untuk memastikan sejalan dengan strategi jangka panjang perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan. Kontribusinya yaitu mencegah penyimpangan wewenang dan memastikan keputusan strategi diambil dengan pertimbangan yang matang. Yang ketiga yaitu direksi, di mana peran direksi ini yaitu bertanggung jawab atas hasil kinerja perusahaan, termasuk dalam penyusunan laporan keuangan dan profesional yang akurat, di mana Dewan Direksi ini berkontribusi untuk memastikan perusahaan berjalan efektif dan efisiensi sehingga menciptakan value creation bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Yang keempat yaitu karyawan. Peran dari karyawan di sini yaitu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peran masing-masing dalam perusahaan. Dan karyawan ini berkontribusi menjaga integritas dan etika kerja, memberikan masukan dan feedback untuk perbaikan proses bisnis. Yang kelima yaitu investor. Peran investor di sini memberikan dan atau peminjaman untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Investor ini berkontribusi untuk memantau kesehatan keuangan melalui laporan keuangan, menuntut transparansi, dan pengelolaan risiko yang baik. Yang keenam yaitu masyarakat. Peran masyarakat di sini sebagai penerima dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas perusahaan dan berkontribusi mendorong perusahaan untuk tanggung jawab CSR dan memberikan tekanan agar perusahaan beroperasi secara etis dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu struktur corporate governance di perusahaan Cina. Ada 4 struktur corporate governance di perusahaan Cina, yaitu yang pertama direksi, di mana peran dan kontribusi direksi di sini sebagai menyusun strategi perusahaan, mengelola operasional, menunjukkan manajemen senior. Yang kedua yaitu dewan pengawas. Peran dan kontribusi dewan pengawas di sini mengawasi dewan direksi, memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga yaitu Chinese Community Party Committee yang peran dan kontribusinya yaitu mengontrol arah kebijakan strategi perusahaan agar selaras dengan kebijakan negara. Yang keempat yaitu SASAC. Peran dan kontribusinya yaitu mengelola dan mengawasi semua yang berhubungan dengan aset negara, menunjukkan direksi dan komisaris di BUMN. Selanjutnya yaitu struktur corporate governance di perusahaan Amerika dan Singapura. Ada 4 struktur corporate governance di perusahaan Amerika. Yang pertama yaitu direksi. Peran dan kontribusi direksi di sini yaitu menyusun strategi perusahaan, mengelola operasional, dan menunjukkan manajemen senior. Yang kedua yaitu CEO dan tim eksekutif. Peran dan kontribusinya yaitu memilih direktur, menyetujui keputusan besar misal seperti merger dan akuisisi. Yang ketiga yaitu pemegang saham. Peran dan kontribusinya di sini yaitu menjalankan operasional sehari-hari dan melaporkan kepada board. Yang keempat yaitu komite audit, remunerasi dan nominasi dan lain-lain. Peran dan kontribusinya di sini yaitu mengawasi laporan keuangan dan kepatuhan hukum. Kemudian yaitu menentukan kompensasi eksekutif secara adil dan transparan, menyaring dan merekomendasikan kandidat untuk board. Selanjutnya yaitu ada 4 struktur corporate governance di perusahaan Singapura. Yang pertama yaitu mayoritas independen. Peran dan kontribusinya yaitu menentukan arah strategis dan menyeimbangkan kepentingan negara dan bisnis. Yang kedua yaitu CEO dan manajemen. Peran dan kontribusinya yaitu bertanggung jawab atas kinerja harian dan implementasi strategi bisnis. Yang ketiga yaitu komite atau audit resiko nominasi sustainability, yaitu peran dan kontribusinya menjaga integritas laporan keuangan, manajemen risiko, dan mengidentifikasi dan mengevaluasi calon direktur, menjaga keberagaman dan keahlian. Yang keempat yaitu termasuk holding untuk BUMN seperti Singapura atau disebut dengan Singapore Airlines. Peran dan kontribusinya di sini yaitu pemilik saham mayoritas yang tidak terlibat langsung tapi memantau kinerja
strategi. Kemudian yaitu praktik corporate governance di perusahaan Indonesia, Cina, Amerika, dan Singapura. Di Indonesia, praktik corporate governance ada dua, yaitu penerapan corporate governance mengikuti pedoman Good Corporate Governance Nasional atau KNKG dan OJK. Kemudian mengawasi ketat oleh komisaris BUMN sering terjadi intervensi politik dan penunjukan direksi. Di perusahaan Cina, praktek corporate-nya ada tiga, yaitu corporate governance diarahkan oleh kepentingan strategi negara, kemudian SASAC dan Partai Komunis pemegang kendali atas CEO, kemudian profit bukan satu-satunya tujuan. Di Amerika, praktik corporate governance ada tiga. Yang pertama yaitu fokus pada shareholder primacy, kuatnya peran investor institusional dan aktivisme pemegang saham dapat mempengaruhi kebijakan. Di Singapura ada tiga praktek corporate governance, yaitu praktek corporate governance mengikuti corporate governance code atau oleh MAS. Yang kemudian profesionalisme tinggi di BUMN dan transparansi akuntabilitas yang kuat. Baik, selanjutnya yaitu membahas tentang studi kasus. Studi kasus corporate governance di perusahaan Indonesia yaitu di dalam PT Telkom. Di mana yang pertama yang dibahas yaitu profil dari PT Telkom. PT Telkom Indonesia didirikan pada tahun 1855 adalah BUMN telekomunikasi di Indonesia yang menyediakan layanan internet broadband, seluler via Telkomsel, dan inovasi digital. Berkantor pusat di Bandung, perusahaan ini melayani lebih dari 150 juta pelanggan. Sahamnya diperdagangkan di BI dan NISE dengan visi menjadi digital telco terkemuka. Yang kedua yaitu implementasi corporate governance di PT Telkom. Implementasi corporate governance di PT Telkom Indonesia dirancang untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas sebagai perusahaan BUMN terdaftar melalui struktur organisasi seperti Dewan Komisaris, komisaris yang mengawasi Dewan Direksi, kebijakan transparansi termasuk kode etik dan laporan keuangan diaudit, serta inisiatif seperti program anti korupsi dan pengelolaan risiko. PT Telkom mematuhi aturan OJK dan EDX. Hal ini telah membawa penghargaan internasional dan mendukung pertumbuhan keberlanjutan sehingga meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Kemudian yaitu yang ketiga, keberhasilan dan tantangan. Dalam menjalankan corporate governance, PT Telkom menghadapi tantangan seperti persaingan ketat dari pemain telekomunikasi global, risiko keamanan siber yang semakin kompleks di era digital, serta tuntutan regulasi yang terus berubah dari OJK dan IDX, yang mengharuskan perusahaan untuk terus beradaptasi dan menginvestasikan sumber daya agar tetap transparan dan akuntabel. Yang kedua yaitu adapun keberhasilan PT Telkom cukup mencolok termasuk meraih penghargaan seperti Corporate Governance Asia Recognition Award, ekspansi layanan digital seperti IndiHome dan Telkomsel yang telah melayani lebih dari 150 juta pelanggan serta peningkatan kinerja keuangan melalui laporan tahunan yang transparan yang semuanya berkontribusi pada pertumbuhan, keberlanjutan, dan kepercayaan pemangku kepentingan. Selanjutnya yaitu studi kasus di perusahaan Cina yaitu PetroChina. Profil dari PetroChina ini yaitu PetroChina Company Limited adalah perusahaan minyak dan gas terbesar di Asia serta produsen minyak terbesar kedua di Tiongkok. Perusahaan ini merupakan anak usaha dari China National Petroleum Corporation dan berkantor pusat di Beijing, Tiongkok. PetroChina didirikan pada 5 November 1999 sebagai hasil restrukturisasi CNPC, di mana perusahaan tersebut mengambil alih sebagian besar aset dan liabilitas terkait
eksplorasi, produksi, pengolahan, pemasaran, kimia, dan gas alam. PetroChina terdaftar di bursa saham Hong Kong, New York, dan Shanghai. Perusahaan ini memainkan peran dominan dalam industri minyak dan gas di Tiongkok serta telah melakukan investasi internasional termasuk di Indonesia sejak tahun 2002. PetroChina juga masuk dalam terdaftar Forbes Global 2000 dan peringkat ke-32 pada tahun 2020. Yang selanjutnya yaitu implementasi corporate governance di PT PetroChina. PetroChina berkomitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance, dan kebijakan anti-suap yang ketat. Seluruh karyawan dan manajemen diwajibkan menandatangani fakta integritas anti-suap dan wajib mematuhi standar etika tinggi dalam aktivitas profesional mereka. Perusahaan juga memiliki sistem pelaporan pengaduan yang bersifat anonim untuk menerima masukan dari internal maupun eksternal demi menjaga transparansi dan akuntabilitas. Proses audit dilakukan secara rutin baik oleh audit internal dari PetroChina maupun audit eksternal dari berbagai lembaga pemeriksa dan pengawas. Implementasi corporate governance juga diterapkan secara transparan dalam program tanggung jawab sosial perusahaan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan lokal. PetroChina menjaga keterbukaan dan keseriusan dalam meningkatkan laporan dan temuan audit guna melindungi investasi dan kelangsungan bisnisnya. Kemudian yaitu keberhasilan dan tantangan. Keberhasilan PetroChina terlihat dari pencapaian target produksi minyak dan gas serta keberhasilan eksplorasi, seperti temuan minyak mencapai 1.440 barel per hari di Jambi pada September 2025. PetroChina juga dikenal berhasil menerapkan program pemberdayaan masyarakat dan inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi. Komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik dan sistem kinerja yang mengedepankan aspek kesehatan dan keselamatan menjadi kunci keberhasilan operasional PetroChina. Kemudian yaitu tantangan. Tantangan yang dihadapi termasuk proses investigasi terhadap kasus dan kepatuhan dan isu tata kelola yang memberikan keterbukaan dan kepatuhan tinggi dan pengawasan ketat dari pemerintah dan lembaga auditor, serta kebutuhan serius-menerus melakukan inovasi teknologi untuk bersaing di industri migas yang dinamis. PetroChina juga harus menjaga kelangsungan bisnisnya dengan menghadapi resiko regulasi dan lingkungan yang semakin konflik. Selanjutnya yaitu studi kasus corporate governance di perusahaan Amerika, yaitu di perusahaan Apple. Profil dari PT Apple ini itu adalah perusahaan teknologi multinasional asal Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1976 di Cupertino, California oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne. Awalnya sebagai produsen komputer pribadi seperti Apple I dan II, perusahaan ini telah berkembang menjadi pemimpin global di industri teknologi dengan fokus pada inovasi perangkat keras dan perangkat lunak, termasuk produk ikonik seperti iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, serta layanan digital seperti Apple Store, iCloud, Apple Music, dan Apple TV Plus, yang semuanya membentuk ekosistem terintegrasi yang menekankan desain elegan, keamanan data, dan pengalaman pengguna yang mulus. Selanjutnya yaitu implementasi corporate governance di PT Apple. Implementasi corporate governance di PT Apple telah menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kinerja bisnis perusahaan, di mana prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan etis diterapkan untuk memastikan keputusan strategis yang berkelanjutan. Misalnya melalui struktur dewan direksi yang independen dan fokus pada tekanan stakeholder eksternal seperti regulator, investor, dan aktivis lingkungan. Apple berhasil meningkatkan efisiensi operasional dan nilai sahamnya. Meskipun tantangan seperti persaingan global dan isu privasi data, hal ini menunjukkan bahwa corporate governance tidak hanya memoderasi risiko eksternal, tetapi juga mendorong inovasi yang pertumbuhan jangka panjang di perusahaan teknologi terkemuka seperti Apple. Selanjutnya yaitu keberhasilan dan tantangan. Yang pertama, keberhasilan. Implementasi corporate governance
di PT Apple telah menghasilkan berbagai keberhasilan yang signifikan, terutama dalam mendorong pertumbuhan finansial dan reputasi global perusahaan. Seperti contoh, Apple berhasil meningkatkan nilai pasar saham yang menjadi lebih dari 3 triliun pada akhir 2023 melalui struktur dewan direksi yang independen dan transparan, yang memastikan distribusi dividen yang tinggi bagi pemegang saham dan stabilitas bisnis yang kuat. Meskipun pendapatan turun dari 394 miliar dolar pada 2022 menjadi 383 miliar dolar pada tahun 2023 akibat tantangan pasar. Yang kedua yaitu tantangan. Adapun Apple menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks, terutama dari faktor eksternal dan internal yang memengaruhi operasi globalnya. Salah satu tantangan utama adalah regulasi dan masalah hukum, seperti tuntutan antitrust dari SEC dan Uni Eropa terkait Apple Store, yang mengharuskan Apple mengalokasikan sumber daya besar untuk kepatuhan dan dapat merusak reputasi jika tidak ditangani dengan cepat. Isu privasi data seperti investigasi atas kebocoran informasi pengguna di produk iPhone menambah tekanan karena regulasi seperti GDPR memerlukan investasi keberlanjutan dan keamanan siber. Meskipun tantangan ini seringkali terhalangi oleh evaluasi teknologi yang pesat. Selanjutnya yaitu studi kasus corporate governance di perusahaan Singapura, yaitu perusahaan Singapore Airlines. Profil dari Singapore Airlines ini yaitu Singapore Airlines adalah maskapai penerbangan nasional Singapura dan salah satu maskapai terbaik di dunia dibandingkan standar layanan, kenyamanan, dan inovasi. Didirikan pada 1 Mei 1972, perusahaan ini berkembang pesat menjadi salah satu operator penerbangan paling terkenal dengan jaringan rute internasional yang luas di Asia seperti Eropa, Amerika Utara, dan Australia. Singapore Airlines ini dikenal karena layanan pelangganan yang luar biasa dan inovasi dalam teknologi pesawat dan komitmen terhadap keselamatan dan keberlanjutan lingkungan. Kantor pusatnya terletak di Singapura dan maskapai ini sering mendapatkan penghargaan internasional seperti Skytrax World Airline Award. Yang kemudian yaitu implementasi corporate governance di Singapore Airlines. Singapore Airlines menerapkan sistem tata kelola perusahaan yang ketat dan transparan, struktur dewan yang independen, dan komite pengawas risiko memastikan akuntabilitas dan pengambilan keputusan yang efektif. Singapore Airlines ini juga menerapkan kebijakan etika dan integritas dalam seluruh aktivitas bisnisnya, termasuk kode etik untuk manajemen dan karyawan. Sistem pengawasan internal yang kuat, audit rutin, dan pelaporan keuangan yang transparan menjadi kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Perusahaan juga menjalankan program keberlanjutan dan memperhatikan tanggung jawab sosial, termasuk pengelolaan emisi dan inovasi teknologi ramah lingkungan. Kemudian yaitu keberhasilan dan tantangan. Keberhasilan utama dari Singapore Airlines ini terletak pada reputasi layanan kelas dunia, inovasi yang layanan digital, dan pelaksanaan strategi keberlanjutan yang inovatif. Perusahaan ini berhasil menjaga citra kualitas tinggi dan loyalitas pelanggan melalui layanan yang unggul dan pengalaman yang berbeda dari maskapai lain. Selain itu, Singapore Airlines telah mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan pasar global melalui inovasi dalam layanan digital dan efisiensi operasional. Kemudian yaitu tantangan dari Singapore Airlines ini yaitu tantangan besar yang dihadapi termasuk ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi harga bahan bakar, dan persaingan dari maskapai ekonomi terbasis biaya rendah. Selain itu, pandemi COVID memberi dampak besar terhadap industri penerbangan yang memaksanya untuk selalu mempengaruhi strategi dan memperkuat tata kelola risiko serta inovasi dalam layanan sangat penting agar tetap kompetitif. Kemudian yaitu manfaat corporate governance di perusahaan. Ada 7. Yang pertama yaitu meminimalisir risiko terjadinya fraud. Yang kedua meningkatkan nilai perusahaan. Yang ketiga yaitu
meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan investor dan akses modal. Yang kelima yaitu mendukung keberlanjutan bisnis. Yang keenam, melindungi hak pemangku kepentingan. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, meningkatkan reputasi dan daya saing. Selanjutnya yaitu tantangan dan implementasi corporate governance di perusahaan. Ada 6 tantangan implementasi corporate governance di perusahaan. Yang pertama itu konflik kepentingan. Yang kedua yaitu resistensi perubahan budaya dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu tantangan dari teknologi dan dunia digital, cyber governance. Yang keempat yaitu kurangnya transparansi dan pelaporan. Yang kelima yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan kompetensi. Yang keenam, tekanan jangka pendek dari pasar modal. Yang ketujuh yaitu pengawasan internal yang tidak optimal. Selanjutnya yaitu dampak corporate governance terhadap kinerja perusahaan. Dampak corporate governance terhadap kinerja perusahaan, yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan risiko sehingga kinerja keuangan membaik. Yang kedua yaitu memastikan transparansi dan akuntabilitas yang memperkuat pengambilan keputusan manajemen. Selanjutnya yaitu hubungan tata kelola dan dengan kinerja keuangan. Yang pertama yaitu tata kelola yang baik meningkatkan profitabilitas, likuiditas, dan nilai perusahaan. Yang kedua, pengawasan yang efektif mengurangi risiko fraud dan kesalahan manajemen. Selanjutnya yaitu pengaruh terhadap reputasi dan kepercayaan investor. Yang pertama, praktik tata kelola yang transparan dan akuntabel meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan. Yang kedua, reputasi perusahaan yang baik memudahkan akses modal dan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Baik, kesimpulan dari materi ini adalah tata kelola perusahaan atau corporate governance yang baik bukanlah sekedar kewajiban, melainkan fondasi strategi untuk keberlanjutan bisnis. Dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan etika, perusahaan dapat membangun kepercayaan dari pemangku kepentingan, mengelola risiko secara efektif, dan menciptakan nilai jangka panjang. Pada akhirnya, tata kelola yang kuat adalah investasi kunci yang memastikan perusahaan tidak hanya bertahan di tengah tantangan, tetapi juga tumbuh secara berkelanjutan dan kompetitif. Terima kasih atas atensinya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan dan dibicarakan baik-baik, bukan malah mencari yang lebih baik. Hidup sendiri tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih.